Shalom, berjumpa lagi dengan saya, Mercy Saputra Jala, dalam channel YouTube saya, Saputra Jala. Saya adalah mahasiswa semester 5 di STFTI Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa hal penting tentang keterampilan komunikasi dan manajemen. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja kita tidak terlepas dari keterampilan komunikasi serta manajemen konflik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu keterampilan komunikasi dan manajemen konflik, yang dimana dalam keterampilan komunikasi menjelaskan bahwa merujuk pada kemampuan seseorang untuk menyampaikan dan menerima pesan secara efektif, baik secara verbal maupun non-verbal. Keterampilan ini melibatkan berbagai aspek, termasuk mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca, serta kemampuan untuk memahami dan merespon pesan dengan cara yang sesuai. Kemudian, manajemen konflik merupakan proses pengenalan dan penanganan konflik secara efektif dan efisien. Ini mencakup berbagai teknik dan strategi untuk mengelola dan menyampaikan konflik atau menyelesaikan salah satu konflik, baik dalam lingkungan pribadi maupun profesional. Kemudian dalam pembahasan berikutnya, adapun topik yang dapat kita gabungkan beberapa konsep penting dalam teologi, komunikasi, dan manajemen konflik. Dalam materi ini kita akan mengungkapkan bahwa bagaimana pengenalan terhadap nama-nama dalam suatu komunitas, dan kemudian teori komunikasi menurut Aristoteles, dan hubungan antara manajemen konflik dengan Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Dalam pembahasan yang pertama, yang dimana dalam buku Sebutkanlah Nama-Nama Kami, Teologi Cerita dari Perspektif Asia, yang dimana menurut Chuan Seng Song menggambarkan bahwa dalam konteks teologi cerita mengenal nama-nama kami, sebelum kita memasuki sebuah rumah atau komunitas yang dimana mengandung makna yang sangat dalam. Dalam budaya Asia, nama seringkali bukan hanya sekedar identitas pribadi, tapi juga mencerminkan hubungan sejarah dan komunitas. Nama dalam hal ini mewakili seseorang, keluarga, bahkan kelompok yang lebih besar, dan memiliki kekuatan simbolis yang terikat atau terkait dalam hal martabat, kehormatan, dan tanggung jawab. Dalam peristiwa ini juga, sebutkanlah nama-nama kami menjadi sebuah bentuk komunikasi yang menandakan bahwa pengakuan atas identitas dan relasi dalam komunitas, yang dimana sebelum memasuki sebuah rumah atau komunitas tersebut, tentunya kita harus mengenal nama-nama tersebut, yang dimana dengan cara menunjukkan penghormatan dan pengakuan terhadap sesama anggota keluarga atau sebuah komunitas. Ini juga menciptakan hubungan yang lebih dalam dan rasional, yang memungkinkan komunikasi yang lebih terbuka atau penuh rasa hormat. Dalam peristiwa ini juga dapat kita maknai sebagai sebuah tindakan pemaknaan terhadap diri dan relasi, yang dimana seseorang yang masuk dalam rumah atau komunitas diharapkan untuk mengenali dan menghormati identitas serta orang-orang yang ada di dalamnya. Hal ini adalah bentuk pengakuan terhadap keberadaan dan pengalaman bersama
yang telah membentuk komunitas tersebut. Dengan mengenal nama-nama mereka, seseorang diingatkan untuk tidak hanya melihat individu atau sebagai pribadi, tetapi sebagai bagian dari sejarah dan cerita bersama yang lebih besar, baik itu dalam konteks keluarga, suku, atau bahkan komunitas agama. Dalam cerita teologi dalam teologi cerita ini, hal ini dapat diartikan sebagai cara untuk memahami relasi antara manusia, Tuhan, dan komunitas, yang dimana setiap nama memiliki makna teologis yang mendalam. Setiap nama mewakili cerita, pengalaman, dan sejarah spiritual yang perlu dihargai untuk memperdalam pemahaman akan Tuhan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Dengan mengenal nama-nama kami, seseorang tidak hanya mengenal orang tersebut, tetapi juga menghargai hubungan rasional yang ada di antara mereka, yang pada gilirannya memperkaya sebuah komunikasi spiritual yang dimana dalam sebuah komunitas tersebut. Kemudian dalam pembahasan berikut kita akan menjelaskan dari teori komunikasi menurut Aristoteles. Ya, teori komunikasi menurut Aristoteles ini yang dimana dia lebih menekankan pada retorika atau seni berbicara yang persuasif, yang merupakan cara untuk mempengaruhi atau meyakinkan audiens. Aristoteles juga menyusun sebuah pendekatan di dalam karyanya yang berjudul Retorik, dan mengidentifikasi 3 elemen utama atau 3 hal yang paling penting dalam sebuah komunikasi yang efektif, yang dimana yang pertama itu etos atau mengirim pesan. Sebagai pembicara, kredibilitas atau karakter ini sangat penting. Seseorang pembicara yang memiliki etos yang baik akan dipercayai oleh audiens, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan ditangkap atau dimengerti. Kepercayaan adalah dasar dari komunikasi yang persuasif. Kemudian yang kedua, logos atau pesan. Yang dimaksud adalah pesan yang disampaikan harus logis dan rasional. Pembicara harus memberikan argumentasi yang kuat dan bukti yang mendukung untuk meyakinkan audiens. Logika yang digunakan dalam pesan akan memperjelas maksud dan tujuan yang disampaikan, membuat audiens lebih terbuka terhadap ide yang disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah patos, atau artinya audiens. Komunikasi yang efektif tidak hanya mengandalkan logika, tetapi juga emosi audiens. Patos juga yang dimana berbicara mengenai kemampuan pembicara untuk menyentuh perasaan audiens, yang dimana melalui cerita yang menyentuh atau humor yang relevan, sehingga pesan ini menjadi lebih berkesan, yang dimana Aristoteles juga menyarankan bahwa komunikasi yang efektif memerlukan keseimbangan antara ketiga elemen atau hal ini, yang dimana etos, logos, dan patos, agar pembicara dapat meyakinkan audiens dan mencapai tujuannya, baik itu untuk mengubah pandangan, memperkenalkan ide baru, atau mempengaruhi tindakan sebagai audiens. Kemudian ini pembahasan yang dimana
kita dapat menghubungkan manajemen konflik dan Yakobus pasal 1 ayat 20, yang dimana dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 20 dikatakan bahwa sebab amarah manusia tidak menggerakkan kebenaran di hadapan Allah. Ayat ini mengingatkan bahwa amarah atau kemarahan manusia tidak dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam konteks manajemen konflik, ayat ini mengajarkan pentingnya mengelola emosi, khususnya amarah, ketika kita menghadapi salah satu konflik. Dalam hal ini, hubungan yang menjadi salah satu hal yang penting, yang dimana hubungan antara manajemen konflik dan Yakobus pasal 1 ayat 20 adalah bahwa dalam menghadapi konflik, kita harus mampu mengendalikan amarah kita agar tidak merusak proses penyelesaian yang adil dan benar. Amarah seringkali memperburuk keadilan dan memperpanjang ketegangan, sedangkan kedamaian, kesabaran, dan kebijaksanaan adalah kunci untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang benar. Dengan mengendalikan amarah, kita dapat menemukan solusi yang lebih sehat dan sesuai dengan kehendak Allah yang menghadapi ketegangan atau sebuah perselisihan. Dalam pembahasan kali ini, kita sudah melihat bagaimana hubungan beberapa konsep penting dalam teologi cerita, teologi komunikasi, dan manajemen konflik, yang dimana ada sebutkanlah nama-nama kami dalam komunitas. Itu merupakan bentuk penghargaan terhadap identitas dan sejarah orang lain yang memperkaya pengalaman spiritual kita. Di sisi lain, komunikasi yang efektif seperti yang diajarkan Aristoteles juga penting dalam membangun hubungan yang baik dalam komunitas. Dan akhirnya dalam menghadapi konflik, kita perlu mengelola amarah kita agar tidak mencapai solusi yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana yang diingatkan dalam Yakobus pasal 1 ayat 20, dengan pemahaman ini kita diajak untuk lebih menghargai hubungan kita dengan sesama, berkomunikasi dengan bijaksana, dan mengelola konflik dengan cara yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai teologis. Demikian yang saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kiranya atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.